Kami calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Kampar akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coaching. Bersama saya Lucy Susanti MPD dari UPT SD Negeri 002 Langgini. Saya Mardia dari UPT SMP 1 Bangkinang Kota. Dan saya Devi Haryanti Umbara SPD dari SMA N1 Bangkinang Kota. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Dia. Waalaikumsalam Bu Lucy. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah sehat juga. Baik Bu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal dari pertemuan kita ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih pada Ibu Dia. Iya Bu. Sebelumnya saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Oke Bu. Observasi kita hari ini. Jadi nanti saya akan mengamati dan menilai coach dan coachee. Ya, Bu. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Juga bagaimana coachee nanti tersebut bisa merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coach. Nah, di sini saya juga mengingatkan pada saat coaching jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu ya. Iya Bu. Yang mana prinsip coaching itu kan ada 3 ya. Kemitraan, proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Iya Bu. Baik Bu Dia, kita mulai ya. Oke Bu. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini adalah yang pertama presence atau kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik atau secara khusus yang ingin diobservasi? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan adalah memberikan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif. Oke, kemudian pertanyaan terakhir ya Bu ya. Iya, Bu. Indikator yang bagaimana nih yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coachnya nanti bisa menemukan solusi dari permasalahan dia yang ada dan menemukan langkah-langkah dalam penyelesaian masalahnya. Oke, baik Bu Dia. Demikian dulu ya pra-observasi kita kali ini. Iya. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachee-nya. Ya, Bu. Terima kasih ya Bu atas kesempatannya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Devi. Waalaikumsalam Bu Dia. Gimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Tadi gimana di sekolahnya Bu? Alhamdulillah cukup padat kegiatannya Bu. Pada Bu. Kemarin katanya ada mau Ibu sampaikan atau pembicaraan hari ini. Kira-kira apa yang mau dibincangkan? Terkait murid ya biasanya Ibu ya. Kita sebagai guru hal yang kita selalu jadikan topik yang menarik itu adalah tentang murid kita. Betul. Kalau nanti kita di sini kan punya waktu sekitar 15-20 menit ya Bu. Jadi dari pembicaraan kita hari ini, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan di akhir pembicaraan kita ini? Yang ingin saya dapatkan, pastinya saya mendapat solusi dari permasalahan saya terkait dengan murid saya yang kurang antusias dalam proses pembelajaran di kelas. Jadi saya berharap dengan adanya perbincangan ini nanti menemukan solusi atau ide-ide yang bisa saya lakukan di kelas untuk memperbaiki proses pembelajaran. Jadi Ibu pengen nanti setelah pembicaraan ini Ibu mendapatkan solusi dari permasalahan murid yang ada di kelas ya, atau kan bagaimana menyelesaikannya, ide-ide penyelesaiannya ya Bu. Oke. Sekarang bagaimana keadaan pembelajaran Ibu di kelas sekarang? Saya melihat anak-anak di kelas itu, anak murid saya itu pada saat mengerjakan tugas sekitar 50% paling yang mengerjakan tugas tepat waktu. Kemudian kadang mereka pun saya lihat kurang fokus dalam pembelajaran di kelas itu. Jadi mereka sekitar 50% saja Iya, mengerjakan tugas dan mereka kurang fokus dalam belajarnya ya. Iya, betul. Kalau
bisa jadi mereka bosan dengan pembelajaran yang selama ini, yang mungkin saya memberikan tugas-tugas berupa tugas tertulis. Jadi mereka mungkin merasa lelah, malam kita full day ya Bu. Iya. Jadi mungkin itu yang menyebabkan mereka sedikit kurang fokus, kemudian kurang tepat dalam waktu pengerjaan tugasnya. Walaupun kita sudah sepakati dari awal tentang keyakinan kelas untuk mengumpulkan tugas tepat waktu, tapi ternyata anak-anak dalam pembelajarannya belum bisa melaksanakan hal tersebut. Jadi ini menjadi keprihatinan bagi saya tentunya, bagaimana hal ini bisa saya perbaiki nanti ke depannya. Nah, jadi pembelajaran sekarang itu masih anak-anak yang masih banyak mengerjakan tugas yang tepat waktu dan mereka tidak fokus gitu ya Bu. Iya betul Bu. Dan kalau menurut ibu pengennya pembelajaran yang bagaimana yang ideal menurut ibu yang terjadi pada anak itu? Mungkin pembelajaran yang ideal menurut saya, anak-anak bisa antusias dengan pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Apalagi dengan kondisi pembelajaran sekarang, mungkin dengan anak-anak melihat tayangan YouTube, sumber belajarnya dari tayangan YouTube, kemudian dari artikel-artikel yang mereka dapatkan dari internet. Jadi menurut saya mereka akan lebih antusias, apalagi anak-anak kan memang terbiasa dengan penggunaan gadget ya Bu. Jadi mungkin bisa saya terapkan pembelajaran dengan anak melalui melihat tayangan video YouTube. Kemudian anak juga bisa mencari artikel-artikel yang sesuai dengan pembelajaran saya. Kemudian tagihan tugasnya barangkali bisa berupa bukan hanya tugas tertulis, bisa berupa tugas presentasi yang nantinya mereka buat dalam bentuk tayangan video, atau kalau anak itu bisa suka berpuisi, mungkin juga dengan membuat puisi. Jadi disesuaikan dengan minat dan bakat anak, mungkin anak-anak akan lebih antusias dalam pengerjaan tugas. Itu kira-kira. Jadi ibu pengen itu pelajaran itu nanti anak itu lebih antusias dalam belajar dan mereka belajar sesuai dengan minat bakat mereka, seperti itu ya Bu. Dan kalau sekarang keadaan di sekolah di kelas ibu itu pada level berapakah? Kalau misalnya kalau 10 itu adalah yang paling idealnya Bu. Sekarang keadaannya pada level berapakah sekarang? Kalau keadaan sekarang saya lihat mungkin di level 6 ya Bu, karena kita lihat masih 50% bisa mengerjakan tugas tepat waktu. Gitu Bu. Jadi masih di sekitar level 6 ya. 5 sampai 6. 5 sampai 6. Ibu pengennya peningkatannya nanti setelah peningkatannya nanti sekitar sampai ke level berapa nanti? Mungkin saya berharapnya bisa di level 8. Ya, Mungkin kalau level 9 atau 10 semua sepertinya tidak. Tapi dengan minat dan bakat anak yang kita gali sesuai pembelajarannya dengan apa yang mereka inginkan, mas dalam artian anak-anak tersebut bisa membuat tugas, tidak kita batasi harus tugas seperti ini. Mungkin anak-anak lebih antusias dalam pengerjaan, apalagi dengan menggunakan sekarang ada media sosial seperti TikTok. Kemudian mungkin kita bisa memanfaatkan video editing mereka juga melalui CapCut ataupun movie maker kali ya Bu ya. Jadi anak-anak di situ lebih kreatif dalam menyajikan tugas-tugasnya. Ibu pengennya nanti anak-anak tuh berada pada level 8 ya, Iya. pada pembelajarannya itu. Menurut idealnya tadi ya kan. Kalau sekarang kira-kira apa usaha yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai keadaan ideal tadi itu? Pastinya kalau kita ingin proses pembelajaran berjalan sesuai dengan rencana kita, hal pertama yang kita lakukan itu membuat rancangan pembelajaran Ibu. Kemudian setelah membuat rancangan pembelajaran, pastinya saya juga akan berkomunikasi nanti dengan rekan sejawat, menggali ide-ide dari rekan-rekan guru, proses pembelajaran yang seperti apa yang bisa meningkatkan minat dan bakat anak sesuai dengan potensi yang dia miliki. Kemudian setelah membuat rencana pembelajaran, mungkin saya juga akan membuat kesiapan dalam pembelajaran seperti menyiapkan media pembelajaran,
mungkin anak kalau gurunya sendiri yang membuat konten YouTube terkait materi, mereka lebih antusias. Mungkin saya akan membuat sendiri video pembelajaran melalui channel YouTube. Kemudian nanti juga akan dibantu dengan LKPD untuk membantu anak memahami kemana alur pembelajaran mereka agar tidak lari dari tujuan pembelajaran. Kemudian juga menyampaikan bahwa mereka bisa secara bebas mengekspor pemahaman mereka, kemudian membuat tugasnya sesuai dengan minat dan bakatnya tadi. Oke. Berarti ada beberapa rencana yang ingin Iya, betul dilakukan ya, sekali. membuat perancangan pembelajarannya, nanti berdiskusi dengan rekan sejawat, nanti membuat konten video pembelajarannya ya di channel YouTube-nya dan membuat FKPD-nya juga ya Bu. Dalam pelaksanaannya nanti dukungan dari siapa saja itu butuhkan nanti? Tadi saya juga sudah sampaikan kalau saya butuh dukungan dan ide juga dari rekan sejawat. Bagaimanapun ide dari lebih dari satu orang itu kan lebih bagus lagi kayaknya. Iya. Kemudian pastinya saya juga akan menyampaikan hal ini kepada kepala sekolah untuk mendapatkan dukungan dari kepala sekolah. Kemudian tentunya saya juga akan mensosialisasikan hal ini kepada murid-murid bahwa kita akan melakukan proses pembelajaran yang berbeda dari biasanya untuk memancing motivasi mereka dalam belajar. Oke, berarti ada ide-ide, ada dukungan dari rekan sejawat, dari kepala sekolah juga ya, dan nanti mengkonfirmasi kepada anak-anaknya tentang pembelajaran yang akan dapatnya lebih menarik nanti lebih lagi ya. Oke, kira-kira kapan rencana ini bisa mau Ibu laksanakan? Kalau bisa secepatnya. Mungkin kalau kebetulan besok saya sudah masuk materi yang baru, minggu depan itu sudah akan saya laksanakan, dan akhir minggu ini saya harus melakukan proses persiapannya, menyiapkan konten belajar tadi, membuat persiapan belajar berupa tayangan video di YouTube, kemudian menyiapkan LKPD-nya yang nantinya pasti akan saya share terlebih dahulu kepada murid-murid untuk mereka siapkan juga dalam proses pembelajaran di minggu depan. Jadi saya mulai mungkin di hari Senin. Jadi saya mengajar sekarang ada 8 rombel dan itu akan coba saya terapkan kepada 8 rombel tersebut. Lumayan banyak juga berarti rombel yang Iya. Ibu ajar ya, di sekolahnya ya. Oke. Oke, dari yang sudah kita perbincangkan hari ini Bu, kira-kira apa yang bisa Ibu simpulkan dari pembicaraan kita? Oke Bu, jadi dari kerisauan saya terkait dengan antusias murid-murid dalam belajar, kemudian dalam proses dia menyelesaikan tugasnya yang tidak sampai 50%, saya berharap dengan saya melakukan perubahan dalam proses pembelajaran, membuat persiapan pembelajaran, perencanaan pembelajaran yang disesuai dengan minat dan bakat murid. Itu saya melakukan persiapan dengan menyiapkan LKPD, kemudian merancang pembelajaran yang sesuai dengan hal yang saya rancang, yaitu memanfaatkan tayangan video YouTube yang nantinya saya akan buat sendiri tayangan video YouTube itu sumber belajarnya, kemudian mungkin ditambah dengan beberapa artikel-artikel ilmiah lain yang bisa menambah minat mereka dalam belajar sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Kemudian tentunya karena tadi yang menjadi keresahan saya tentang anak yang tidak mengerjakan tugas tepat waktu tadi, saya mungkin lebih menggali mereka bukan hanya berupa tugas tertulis, tetapi bisa dengan menggunakan sosial media, karena memang di sekolah sekarang sangat dekat dengan gadget, jadi memanfaatkan gadgetnya secara bijak, menggunakan sosial media seperti TikTok, kemudian video editing melalui CapCut ataupun Movie Maker, agar memancing motivasi mereka, antusias mereka dalam mengerjakan tugas. Mungkin hal itu. Kemudian saya juga akan coba berkoordinasi, berkolaborasi juga dengan rekan guru sejawat punya bidang studi yang sama terlebih dahulu untuk meminta ide-ide dari mereka apa saja yang bisa dilakukan untuk proses perbaikan ini. Kemudian saya juga akan mengkonfirmasikan hal ini kepada kepala sekolah terkait dengan proses pembelajaran yang akan saya lakukan, dan pastinya kepada murid juga saya harus sampaikan, saya informasikan tentang bagaimana proses pembelajaran mereka ke depannya supaya mereka lebih antusias lagi dalam pembelajaran saya. Katanya sangat menarik sekali itu ya Bu. Saya sangat tertarik pengen
tahu bagaimana nanti kelanjutannya setelah Ibu melaksanakan pembelajaran yang yang sesuai dengan direncanakan tadi. Saya pengen nanti setelah ini kita ada wawancara bincang-bincang lagi ya Bu. Boleh Bu, boleh. Jadi saya pengen tahu nanti bagaimana pelaksanaannya dan bisa nanti saya menambah ilmu juga dari yang Ibu sampaikan itu nanti ya. Bisa Bu, insya Allah. Oke Bu, terima kasih atas kesempatannya ya Saya Ibu. yang juga terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya untuk Iya. berbincang dengan permasalahan saya Bu Dia. Iya. Oke, kita akhir pertemuan kita hari pembicaraan kita hari ini ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi nanti Bu. Sama Bu. Bu Dia. Waalaikumsalam Bu Lucy. Nah, Bu Dia tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Devi coachingnya. Iya Bu. Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih Ya. pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian ini? Oke, di coaching kali ini saya sudah melakukan proses coaching dengan menggunakan alur Tirta, di mana di situ langkah-langkahnya ada tujuan, ada identifikasi masalah, ada rencana aksi dan tanggung jawab. Di sini dengan ini kita bisa menggali potensi yang ada pada coaching dalam penyelesaian masalahnya. Baik Bu Dia. Ya. Menurut saya sebagai observer, tadi proses coaching Bu Dia dan Bu Devi sudah berjalan dengan baik. Dan proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta yang sudah Ibu jelaskan tadi. Ya. Dan juga Bu Dia sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya yaitu Bu Devi tadi ya. Sehingga Bu Devi bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga tadi saya lihat pelaksanaan coaching yang Ibu lakukan juga sudah sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan lagi adalah lebih memahami lagi proses dalam melakukan coaching, sehingga kita nanti dapat melakukan coaching itu lebih baik lagi. Oke Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya. Iya Bu, amin. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Lucy, apa kabarnya nih? Waalaikumsalam Bu Devi, kabar saya alhamdulillah baik. Bu Devi gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Bu Lucy. Baik Bu Lucy, ini siang hari ini Bu Lucy akan melakukan proses coaching ya Bu? Iya. Nah sebelum kita Ibu Lucy melakukan proses coaching, kita mau ngobrol-ngobrol dulu sebentar boleh ya? Boleh. Jadi saya nanti akan mengobservasi proses coaching yang akan Ibu Lucy lakukan. Nah ada beberapa hal yang ingin saya bahas di sini terkait dengan objek penilaian. Jadi nanti saya akan mengamati dalam proses coaching Ibu Lucy itu apakah sudah sesuai dengan alur kita. Kemudian apakah coach sudah memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Kemudian saya juga akan mendengar respon dari coachingnya Bu Lucy, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang akan Bu Lucy sampaikan sebagai coachnya. Kemudian saya ingatkan juga ya Bu Lucy, nanti jangan lupa dengan prinsip coaching ya, yaitu membangun kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Ya. Nah, sebelum proses coaching ini saya mau tanya beberapa hal, boleh ya? Boleh. Jadi saya ingin menanyakan tentang kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini. Kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini ada 3. Yang pertama yaitu present, kehadiran penuh. Yang kedua mendengarkan aktif. Yang ketiga adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Jadi ada 3 hal kompetensi ya Bu, mulai dari present, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, sama menanyakan pertanyaan berbobot. Nah dari ketiga kompetensi ini secara spesifik kompetensi mana yang akan Bu Lucy kembangkan? Kalau secara spesifik, saya akan mengembangkan 2 kompetensi, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach.
Nah, yang terakhir Bu Lucy, indikator ketercapaian dari proses coaching hari ini itu apa yang ingin Ibu lihat dari coaching? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya, lalu bisa mengatasi masalah itu dengan upaya-upaya yang akan dia lakukan. Baik, Bu Lucy. Nah, jadi demikian perbincangan kita yang pra-observasi ini. Mudah-mudahan dari perbincangan kita ini Bu Lucy bisa nanti melakukan proses coaching dengan baik. Jadi silahkan Ibu Lucy melakukan dengan Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. sama-sama Bu Lucy juga. Assalamualaikum Bu Dia. Waalaikumsalam Bu Lucy. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Kelas gimana tadi Bu? Kalau tadi saya masuk satu kelas, alhamdulillah lumayan lancar. Dengar-dengar ada yang mau disampaikan, kira-kira apa ya Bu ya? Gini Bu, saya pengen ada masalah nih Bu, tentang sampah yang berserakan di sekitar sekolah di kelas setelah jam istirahat. Oke, berarti kita ada waktu sekitar 15-20 menit ya untuk membincangkan masalah ini. Jadi sekolah Ibu pada jam istirahat banyak sampah ya, padahal di awal bersih. Nah, jadi apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita? Setelah perbincangan ini nanti saya harapkan saya dapat mendapatkan solusi dari bagaimana pemecahan masalah sampah yang ada di sekolah setelah jam istirahat itu. Baik, coba Ibu ceritakan bagaimana situasi yang ada di sekolah Ibu sekarang. Kalau sekarang ini Bu di sekolah, kalau pada saat jam istirahat itu anak-anak kan belanja di kantin tuh Bu. Nanti anak-anak itu belanjanya itu kan belanja makanan dan minuman itu kan nanti dibungkus pakai plastik tuh. Jadi nanti anak-anak itu membawa makanannya ke kelas, ke tempat duduk yang jauh dari tempat kantin tadi itu kan. Nanti setelah itu mereka habis makan nanti banyak sampah berserakan nanti tuh Bu di tempat mereka makan tadi. Setelah itu nanti kalau dibawa ke kelas, nanti kan makanan tadi ada yang berkuah-kuah tuh seperti nanti bakso ya kan, nanti ada kuahnya pakai saus, pakai kecap. Nanti kadang ada tumpah-tumpah di mejanya, kadang ada sampai di lantai. Nanti kan berserak, nanti kan kotor jadinya tuh Bu. Itu Bu. Terus nanti pada saat jam siang kan anak-anak kan diantarkan makan sama orang tuanya tuh. Orang tuanya itu mengantarkan makannya itu pakai dibungkus pakai bungkus nasi, bukan pakai bekal tempat itu. Jadi nanti habis makan nanti orang tuh berserakan sampah di mana-mana nanti. Nanti kan apalagi jumlah siswanya banyak tuh ya Bu, sekitar 1000 lebih ya kan. Jadi nanti kan menyebabkan orang bagian kebersihannya kan, jadi kan bertambah pula kerjanya dia nanti ya kan, membersihkan sampah-sampah tadi lagi gitu. Jadi orang tua murid juga banyak mengantarkan bekal kepada anaknya berupa nasi bungkus ya. Iya Bu, kadang kan orang tuanya nggak sempat untuk memasak, beli nasi bungkus saja di luar, nggak ada dimasukkan dalam tempat seperti itu. Nah, jadi apa yang bisa dijadikan kondisi ideal menurut Ibu? Kalau kondisi ideal yang diinginkan itu nanti kan setelah jam istirahat itu sampah-sampah itu tidak berserakan lagi nih di mana-mana ya kan. Setelah mereka makan tadi tidak ada berserakan sampah tidak mereka makan tadi. Terus kelas tidak lagi banyak yang tumpah-tumpah. Nanti dinding itu kadang kan ada kan habis makan tadi anak tuh mengapakan ke dinding lagi, nggak seperti itu lagi Bu. Terus nanti makan siang diantar itu tidak berbentuk plastik lagi Bu. Begitu ya. Jadi bagaimana cara Ibu memberitahukan kepada orang tua murid tadi tentang pengumuman masalah mengantar bekal tadi pada anak? Kalau pengumuman untuk mengantar bekal itu nanti saya mau minta tolong kepada bagian kesiswaan. Saya mau menyampaikan agar bagian kesiswaan itu memberikan pengumuman, kan nanti kan setiap kelas kan ada grup wali muridnya tuh. Jadi nanti diumumkan melalui grup wali murid nanti agar mereka membawa bekalnya itu
tidak lagi pakai dibungkus pakai bungkus nasi bungkus gitu, tapi dimasukkan ke dalam tempat bekal yang disediakan dari rumah. Boleh dibeli dari luar, cuma dibawakan tempatnya, biar kan nanti mereka buang begitu saja. Jadi jangan sampai ada yang berbahan plastik ya. Kalau bisa membawa tempatnya. Jadi bisa nanti kalaupun dipindahkan ke tempat yang lebih. Jadi nanti diumumkan melalui grup wali muridnya ya Bu. Jadi Ibu di sini pelaksanaannya dukungan siapa saja nih Bu? Kalau dukungannya di sini yang jelas kepada rekan guru yang lain ya, kepala sekolah dan juga orang tua murid yang jelasnya. Nah, ini apa indikator ketercapaian dari rencana Ibu ini? Kalau indikator ketercapaiannya di sini yang jelas berarti nanti sampah itu sudah tidak lagi banyak berserakan di mana-mana ya setelah jam istirahat. Setelah itu nanti bekal yang diantarkan oleh orang tua tadi sudah dibawa dalam tempat makan, bukan lagi nasi bungkus seperti yang sebelum-sebelumnya. Oke, jadi kalau kita masukkan ke dalam nilai ideal dari 1 sampai 10, kira-kira ini pada tahap level berapa? Kalau keadaan sekarang ini ya, kalau keadaan sekarang ini itu karena masih banyak, itu masih di 5 lah Bu. Karena masih banyak orang tua itu yang mengantarkan bekal makanannya itu pakai bungkus tadi, terus sampahnya habis istirahat tadi masih banyak yang tidak semuanya yang memasukkan sampahnya ke dalam tong sampah. Jadi setelah adanya upaya tadi, kira-kira level berapa yang ingin Ibu tingkatkan sampai level berapa? Kalau untuk ke level 10 agak payah juga nanti ya Bu, soalnya semua anak nanti langsung membuang sampah dalam sampah agak susah juga ya kan. Paling enggaknya ke level 8 lah Bu. Palingnya sudah ada peningkatan, tidak seperti yang sebelumnya sampah yang banyak berserakan di mana-mana itu. Oke, berarti dari level 5 ke 8 ya. Nah, bagaimana Ibu bisa memastikan semua itu bisa berjalan dengan baik? Kalau memastikan semua itu bisa berjalan dengan baik, saya nanti bisa dengan cara kalau bekal tadi bisa dengan cara kan untuk tempat penitipan bekal kan ada untuk masing-masing tingkat, ada kelas 7, kelas 8 dan kelas 9-nya. Dari situ nanti bisa kita cek nanti apakah masih banyak yang mengantarkan bekal makannya tadi itu pakai bungkus plastik atau pakai nasi bungkus tadi itu, atau sudah sudah pakai tempat semua. Yang kedua nanti kalau untuk yang sampah tadi itu bisa dengan saya bertanya kepada anak di sekitar nanti bagaimana keadaan kondisi di sebelah sana, apakah masih banyak sampah atau bagaimana, atau pas masuk kelas nanti gimana kelas kalian, kan bisa kita amati juga nanti kelas-kelasnya ya kan. Jadi ada penjauhan juga ya. Iya. Kemudian kapan kira-kira nih rencana realisasikan? Untuk perealisasian rencananya itu dalam waktu dekat ini sekitar 2 hari akan datang, saya akan mencoba menghubungi bagian kesiswaan untuk dia bisa menyampaikan ide yang saya sampaikan tadi untuk bisa mensosialisasikan atau memberikan pengumuman kepada orang tua melalui guru wali muridnya untuk membawa bekal itu pakai tempat lagi. Dan nanti untuk yang kepada siswa tadi agar bagian siswaan juga kan setiap pagi ada di GOR itu ada kegiatan ya kan, jadi di sana disosialisasikan untuk menjaga kebersihan dan selalu membuang sampah pada tempatnya setelah makan tadi. Jadi dari perbincangan kita hari ini, apa yang dapat Ibu ambil kesimpulan? Oke, kalau kesimpulannya dari percakapan ini saya mendapatkan solusi untuk pemecahan masalah tentang sampah yang tadi berserakan di mana-mana Ibu. Saya pertama tadi akan meminta bagian kesiswaan untuk mensosialisasikan agar siswa itu membuang sampah, tong sampah setelah mereka memakan sesuatu. Terus nanti memberikan pengumuman kepada orang tua melalui grup wali murid tentang pengantaran makan atau bekal anak itu menggunakan tempat bekal, tidak menggunakan plastik lagi atau nasi bungkus lagi. Baik,
berarti Ibu sudah mendapatkan gambaran ya dari apa yang sudah permasalahan yang saat ini sudah ada di sekolah Ibu, dan untuk mengatasi masalah sampah tadi ya yang pada waktu jam istirahat berserakan. Nah, oke Bu, saya tunggu kabar selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa direalisasikan dengan baik. Iya Bu. Lain kali kalau ada yang ingin dibicarakan, silahkan aja. Insya Allah saya sediakan waktu. Iya. Iya, terima kasih ya Bu atas kesempatannya, atas waktunya. Iya, sama-sama Bu Dia. Saya tutup pembicaraan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Lucy. Waalaikumsalam Bu Devi. Alhamdulillah, gimana tadi proses coachingnya? Berjalan dengan lancar Bu, proses coaching dengan Bu Dia tadi. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita penutup ini, jadi saya ingin tanyakan beberapa hal lagi, boleh ya? Boleh Bu. Jadi terkait dengan apa proses coaching yang sudah Ibu lakukan tadi, jadi dikaitkan dengan ketercapaian indikator. Nanti Ibu bagaimana? Di coaching yang sudah saya lakukan tadi sudah sesuai dengan alur Tirta, ada tujuannya, identifikasinya, rencana, lalu yang terakhir tanggung jawabnya. Nah, kemudian saya juga bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahannya lalu menemukan solusi dari permasalahannya. Benar sekali Bu Lucy. Saya tadi juga ketika mengobservasi, saya melihat proses coaching yang Bu Lucy lakukan itu berjalan dengan baik dan prosesnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian Bu Lucy juga sudah menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Koci, sehingga si Koci dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Kemudian dari proses coaching tadi juga saya sudah melihat bahwa Bu Lucy sudah memanfaatkan atau sudah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu tentang pertanyaan berbobot, kemudian mendengar aktif gitu ya. Nah, dari hal tersebut kira-kira kompetensi mana lagi yang ingin Bu Lucy kembangkan dari proses coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini dengan cara lebih memahami lagi proses coachingnya, sehingga nanti dalam pelaksanaan coaching bisa lebih baik lagi. Bu Lucy. Oke, mudah-mudahan kedepannya Bu Lucy bisa lebih mengembangkan lagi, memahami lagi proses coachingnya lebih baik lagi dari apa yang sudah Bu Lucy sampaikan. Mudah-mudahan proses ini memberikan manfaat bukan hanya bagi Bu Lucy, bagi saya juga. Tentunya. Oke Bu Lucy, demikian observasi kita hari ini. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan ya Bu ya di proses coaching ini. Saya juga terima kasih nih Bu. Sama-sama, Bu. Saya tutup ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Devi. Waalaikumsalam Bu Dia. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Ibu Dia apa kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Baik Bu, sebelum kita melakukan proses coaching hari ini, sebagai awal dari pertemuan kita ini, saya akan menunjukkan beberapa pertanyaan sama Ibu ya. Baik Bu. Oke, sebelumnya saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian observasi kita hari ini. Pada coaching kali ini, saya akan mengamati dan menilai coach dan coachee. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Ya, Bu. Bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee-nya, dan bagaimana coachee tersebut bisa merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coach-nya. Di sini saya ingatkan juga Ibu, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching ya. Baik Bu. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensinya Bu. Oke Bu, kita mulai ya. Baik Bu. Pertanyaan pertamanya yang ingin saya tanyakan pada Ibu, kompetensi apa yang Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan dalam proses coaching hari ini yaitu tentang present ya Bu, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, Ya. dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Pertanyaan keduanya Bu, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik atau secara khusus yang ingin diobservasi?
Jadi kompetensi yang secara spesifik akan saya kembangkan yaitu adalah mendengarkan aktif, kemudian menanyakan pertanyaan berbobot. Oke. Pertanyaan terakhir ya. Baik. Indikator yang bagaimana yang ingin Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Indikator keberhasilan coaching yang akan saya laksanakan yaitu ketika coaching saya dapat menemukan solusi, ide atau langkah-langkah yang bisa dia lakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi. Mungkin seperti itu. Oke Bu Devi, demikian dulu percakapan pra-observasi kita ya kali ini ya Bu. Silahkan Ibu melakukan coachingnya terhadap coachingnya ya. Baik Bu Dia. Assalamualaikum Bu Lucy. Waalaikumsalam Bu Devi. Apa kabarnya nih siang hari ini? Ini agak kurang baik juga ya sih Bu ya. Kesibukan yang padat ya Bu ya. Ini sepertinya ada yang mau diceritakan nih siang hari ini. Kira-kira apa ya? Iya, saya nih merasa sedikit galau nih. Kalau kenapa? Jadi masalah pembelajaran di kelas. Jadi masih ada beberapa murid saya ini yang memang nggak fokus dalam pembelajaran. Fokus dalam pembelajaran ya. Menurut Ibu, kira-kira kenapa hal itu bisa seperti itu kondisinya? Ya, kemungkinan karena pembelajarannya kurang bervariasi, tidak sesuai dengan kebutuhan murid mungkin ya, yang apa yang mereka rasakan tidak sesuai gitu ya. Jadi mereka cuek gitu dalam pembelajarannya, tidak fokus. Jadi mereka tidak fokus, kemudian mereka tidak sedikit seperti tidak peduli dengan proses pembelajaran ya Bu, dengan proses pembelajaran yang dilakukan. Nah kira-kira dari pembicaraan kita siang ini, hal apa yang ingin Ibu dapatkan? Jadi dengan adanya perbincangan kita ini, saya berharap nanti menemukan solusi bagaimana membuat murid saya ini bisa fokus dalam belajar sehingga nilainya nanti tidak bisa meningkat. Jadi Bu ingin anak-anak ini bisa kembali fokus belajar. Nah kira-kira apa yang akan Bu Lucy lakukan supaya anak-anak bisa fokus kembali dalam belajar? Nah, jadi saya sudah merencanakan Ibu, ingin membuat suatu pembelajaran namanya pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi. Iya, yang mana pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Nah, bisa dengan kita lihat dari gaya belajarnya, dari minatnya, dari kesiapannya. Jadi Bu Lucy ingin melakukan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan minat dari murid tersebut. Kira-kira kalau dibuat gambaran ini nilai yang kondisi saat sekarang di kelas Bu Lucy itu kalau kita kasih nilai 1 sampai 10, kondisi yang terjadi di kelas Bu Lucy itu berapa ya? Kalau sekarang ini menurut saya masih di level 6. Di level 6 ya Bu ya. Jadi kondisi ideal yang Ibu Lucy harapkan itu Kalau nantinya sampai di level berapa? kalau sudah saya menerapkan pembelajaran tadi, saya berharap nanti bisa naik ke level 8. Jadi Ibu berharap nanti dengan proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan, di mana anak-anak itu akan bisa mencapai ke level berapa? Kira-kira untuk mencapai level tersebut, langkah apa yang akan Ibu lakukan? Ada upaya-upaya yang saya lakukan di sini, yaitu yang pertama sekali saya mencari referensi terlebih dahulu bagaimana cara membuat pembelajaran yang menarik, tentunya nanti dengan menggunakan video-video pembelajaran. Kemudian saya identifikasi lah dulu kan murid tadi dengan cara melihat kesiapan mereka dalam keseharian bagaimana. Jadi dari situ saya bisa menilai, oh anak ini sukanya begini, anak ini sukanya begini. Tepat sekali ya Bu Lucy ya. Memang kita harus bisa mengidentifikasi terlebih dahulu, observasi terhadap minat dan bakat anak yang ada di Bu Lucy. Baik Bu, selain itu apa lagi yang bisa Ibu akan rencanakan dalam proses pembelajarannya sehingga dia bisa terlaksana sesuai dengan harapan dari Bu Lucy? Mungkin nanti saya
sama guru kelas. Jadi minta pendapat juga nanti bagaimana untuk membuat pembelajaran berdiferensiasi ini agar lebih menarik diminati oleh anak. Itu saja. Baik, berarti Ibu ingin ada kolaborasi juga dengan rekan guru ya Bu ya, terkait dengan proses pembelajaran berdiferensiasi yang akan dilaksanakan. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini bisa Ibu terapkan dengan baik. Nah, kira-kira kapan waktu pelaksanaannya Bu? Dalam waktu dekat inilah Bu. Dalam waktu dekat. Iya, ya? kira-kira 3-4 hari lah. Baik Bu Lucy, berarti Ibu akan coba menerapkan pembelajaran ini 3 sampai 4 hari. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Nah, dari hasil pembicaraan kita siang ini, hal apa yang bisa Bu Lucy simpulkan? Nah, di sini saya mendapatkan pencerahan dengan bincang-bincang dengan Bu Devi. Saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Saya bisa menemukan upaya-upaya yang akan saya lakukan untuk pembelajaran berdiferensiasi di kelas 3. Menarik sekali pembicaraan kita siang hari ini Bu Lucy. Saya masih ingin tahu lebih banyak lagi nih tentang kegiatan Bu Lucy nanti di kelas bersama murid. Boleh kita luangkan waktu di kesempatan berikutnya Bu Lucy ya? Bisa, Bu. Kita bicarakan lagi terkait perkembangan dari proses yang akan Bu Lucy lakukan nanti. Selamat melakukan inovasi Bu Lucy, mudah-mudahan memberikan makna bagi murid-murid. Iya, terima kasih Demikian untuk hari atas ini. waktunya, sudah mau mendengarkan keluh kesah Sama-sama, saya. saya juga terima kasih juga sudah kesempatan untuk hari ini. Sekian ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Assalamualaikum Bu Devi. Waalaikumsalam Ibu Dia. Oke, tadi Bu Devi sudah melakukan proses coaching dengan Bu Lucy ya. Benar sekali Bu. Nah, sebelum penutupan, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan sama Ibu pasca observasi ini ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang dinilai? Jadi yang sudah saya lakukan dalam proses coaching hari ini, yaitu saya sudah menjalankan sesuai dengan alur Tirta, di mana di bagian awal dari kegiatan coaching itu saya menanyakan dari tujuan perbincangan saya dengan coach saya, kemudian saya mengidentifikasi permasalahan dari coach, dan juga rencana aksi dari coach apa saja yang akan dia lakukan untuk menyelesaikan permasalahannya, dan terakhir itu tanggung jawab, itu menentukan kapan waktu dia akan melaksanakan kegiatannya tersebut. Kira-kira seperti itu Bu. Oke, baik Bu Devi. Menurut saya sebagai observer tadi, proses coaching yang sudah Bu Devi dan Bu Lucy lakukan itu sudah berjalan dengan baik, dan proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta ya. Dan juga Bu Devi sudah berusaha menggali dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Bu Lucy, sehingga Bu Lucy bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan dengan sesuai dengan prinsip coaching ya, yang mana tadi ada kemitraan, menggali potensi, dan juga maksimalkan potensi ya. Pertanyaan terakhir untuk Ibu sebelum kita menutupnya, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah barusan Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses-proses selanjutnya yang insya Allah akan coba saya kembangkan, yaitu lebih memahami lagi proses ini sehingga nantinya saya dapat melakukan proses coaching ini dengan lebih baik lagi tentunya. Oke Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan proses coaching itu dengan lebih baik lagi ya. Amin. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.